akhir masa jabatan Pak Jokowi dan menjelang pelantikan Pak Prabowo, berbagai desas-desus tuh terjadi gitu. Katanya bisa nggak dilantik gara-gara berbagai case yang ada. Saya tuh lagi resah juga kenapa kemudian di jelang-jelang akhir masa jabatan Pak Jokowi dan menjelang pelantikan Pak Prabowo, berbagai desas-desus tuh terjadi gitu. Yang menurut saya sih nggak usah juga lah nyebar desas-desus. Misalnya ada apel pasukan berani mati Pak Jokowi, kan nggak benar, nggak ada itu. Jangan begitulah. Kenapa sih nggak pengen adem-adem aja? Padahal yang kasus-kasus yang nggak adem-adem aja, nggak adem-adem aja, yang beneran terjadi itu juga meresahkan. Ada pembunuhan dan pemerkosaan penjual gorengan, terus katanya ada yang meninggal 7 orang di Kali Bekasi. Ya gitu, maksud saya berita-berita yang nggak mengenakan juga sudah banyak. Jadi nggak usah ditambah berita-berita yang lucu-lucu lagi atau meresahkan lagi gitu. Salah satu yang meresahkan kan Mas Gibran katanya bisa nggak dilantik gara-gara berbagai case yang ada disebarluaskan, diviralkan. Nggak usah. Kan kita pengen Indonesianya itu kan stabil ya, adem ayem gitu. Ya perlu kerja sama kita juga untuk nggak ngebahas hal-hal yang membuat kegaduhan-kegaduhan. Ini aja misalnya karena begini loh, jelang pelantikan Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu kan maju sebagai presiden dan wakil presiden, pasangan, itu kan sepasang. Pasangannya sama siapa? Mas Gibran. Sudah kepilih juga sepasang. Perihal saya oke dengan Prabowo tapi tidak dengan Gibran, jadi Gibran gak usah dilantik aja, gak bisa begitu. Tetap mesti dilantik Pak Prabowo sama Gibrannya, karena mereka sepasang. Jadi saya gak ketemu alasan tuh kenapa Gibran tuh bisa gak dilantik tuh, gak ketemu saya alasannya. Jadi kalau Anda mau Pak Prabowo dilantik ya Gibrannya mau mesti dilantik. Bahkan kan sebetulnya banyak yang lebih enak dibahas gitu seputar pelantikan itu. Misalnya gimana nih menurut Undang-Undang Dasar pelantikan harus di ibu kota negara. Nah kita ibu kota negaranya yang mana nih? Nusantara apa Jakarta? Kan Jakarta udah diambil tuh status ibu kotanya, makanya jadi daerah khusus Jakarta, DKJ ya, bukan DKI lagi. Terus Nusantara gimana? Nah menurut Undang-Undang IKN, proses resmi perpindahan ke IKN itu, kalau saya nggak salah ya, itu harus melalui Kepres yang ditandatangani oleh Presiden. Presiden kita sekarang Jokowi, kalau nanti ya Prabowo. Tapi kan sekarang masih Jokowi tuh. Nah Jokowi ini belum tanda tangan Kepres pemindahan ibu kota. Jadi gimana tuh? Ya menurut saya sih tetap di Jakarta ya. Karena kan belum ada Kepres pindah tuh. Ya tapi kan Jakartanya udah dicabut status ibu kotanya. Ya tapi kan Kepres pindah Nusantaranya belum ada. Terus gimana sih? Apakah kita negara tanpa ibu kota? Tapi itu menjadi pertanyaan besar sih. Takutnya kan begini, nanti misalnya Pak Prabowo dilantik di Jakarta. Terus ada yang gugat, loh Jakarta kan bukan ibu kota lagi. Yang ibu kota di Nusantara, tapi Nusantara belum ada Kepresnya. Jadi gimana ya? Nah gitu-gituan tuh lebih enak diperbincangkan atau didiskusikan daripada kemudian bikin desas-desus Mas Gibran nggak bisa dilantik. Dia harus dilantik. Kalau Anda pengen Prabowo dilantik, Gibran mesti dilantik. Karena mereka sepasang. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita jaga situasi agar kondusif dan tenang lah. Supaya pelantikan itu bisa terjadi. Lantas yang tadi digosipkan itu gimana tentang ibu kota? Kalau sudah pindah ibu kota, ya kalau sudah pindah ibu kota, presidennya ke ibu kota baru. Dan para anggota DPR, harus juga ikut pindah. MK pindah, ngapain di Jakarta orang presiden di sana. Nah apakah masih banyak yang galau, nggak pengen pindah dari Jakarta, nggak pengen pindah ke Nusantara? Ya nggak tahu juga sih, tapi balik lagi ke isu-isu itu ya, jadi teman-teman nggak perlulah isu-isu itu digembar-gemborkan gitu. Lantas bagaimana nih dengan pilkada? Ada efeknya nggak ke pelantikan? Kalau ada ayam aja mah, justru pilkada mendorong percepatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Ya bagus kok, ada satu rekamannya dan gue terkesan banget sih. Ini beda banget gini presiden, dia bilang dia memperkenalkan perpustakaannya kan. Kemudian dia bilang ini adalah tempat favorit saya, buku-buku, dia baca buku, disebut macam-macam bukunya tuh. Ada Warriors of the Night apa nggak salah ya, si Paulo Coelho itu dan lain-lain. Jadi asik tuh.
presiden yang membaca buku gitu. Wah, bagaimana desas-desusnya kalau mitra terdekatnya tidak baca buku? Tidak apa-apa. Nanti kita kasih tahu dia suruh baca buku. Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru gitu ya bahasanya. Kita jadi pintar dibimbing Bu Guru, guru bak pelita gitu. Penerang dalam dunia gitulah. Kalau lagu yang ada baca-bacanya ada nggak? Baca-baca-bacanya dong, bacanya dong, bacanya dong, bang ding dong. Nah jadi teman-teman, nah gitu-begitulah kita adem-adem ketawa-ketawa gitu dalam rangka menyambut pelantikan Presiden Republik Indonesia yang ke-8 Bapak Prabowo Subianto. Jadi nggak perlu kita mengeluarkan isu-isu yang menurut saya jadi kontraproduktif gitu. Jadi membuat desas-desus yang nggak jelas. Oke, kita akan ada edisi spesial nanti saat pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Sabar. Dia harus dilantik. Jadi pelantikan Pak Prabowo nanti kita ada episode spesialnya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Satgas Kritik episode berikutnya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa jam 7 malam dari Senin sampai Jumat hanya di YouTube TV One News. Saya Henry Satrio, saya undur diri. Bacanya dong, bacanya dong, bacanya dong, dang ding dong.